Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem investasi pada asuransi syariah untuk memenuhi tugas mata pelajaran pengantar asuransi syariah. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan suatu aset baik berupa harta maupun dana pada pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan yang lebih atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa akan mendatang. Kegiatan pembiayaan dan keuangan menurut prinsip syariah pada dasarnya itu dilakukan oleh investor kepada emiten untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, di mana investor berharap memperoleh manfaat tertentu. Jadi kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada umumnya itu sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Jadi selanjutnya itu pengertian syariah. Syariah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta atau hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi syariah ini mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan baik atau buruknya, halal atau haramnya. Juga mencakup tentang perilaku, budi pekerti atau sopan santunnya, yaitu akhlak. Itu semua akan mendapatkan implikasi balasan di akhirat maupun di dunia. Panduan dan pengalaman syariah ini mengacu pada dua sumber, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa investasi syariah adalah penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset yang terhindar dari maisir, gharar, dan riba. Nah, selanjutnya itu ada juga landasan syar'i investasi. Yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Yang kedua itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Yang ketiga ini ada kaidah fikih, hukum asal dari sesuatu muamalah atau keduniaan adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya, memakruhnya atau mengharamkannya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar investasi. Jadi
Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang saham wajib melakukan investasi itu terhadap dana yang terkumpul dari peserta. Dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik. Yang pertama itu aspek material atau finansial, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat yang kompetitif. Yang kedua itu aspek kehalalan, yaitu harus terhindar dari bentuk dan prosedur yang syubhat maupun haram. Yang ketiga itu aspek sosial dan lingkungan, yaitu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat itu aspek pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala bentuk investasi dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bentuk investasi. Yang pertama itu investasi pada aktiva real, yang kedua itu investasi pada aktiva finansial, yang ketiga itu investasi secara langsung, dan yang keempat itu investasi secara tidak langsung. Selanjutnya itu ada investasi yang islami. Prinsip-prinsip investasi yang islami itu ada Rabbani, yaitu meyakini bahwa apapun yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugiannya serta semua pihak yang terlibat ialah kepunyaan Allah, sehingga semua pihak yang bertransaksi akan senantiasa memposisikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai saksi dan pengawasnya. Yang kedua itu halal, yaitu terhindar dari syubhat dan haram. Yang ketiga itu maslahah, yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang ada investasi yang terlarang. Jadi investasi yang terlarang secara syar'i adalah investasi yang subhat atau diragukan halal maupun haramnya. Yang kedua itu investasi yang haram, sudah jelas unsur haramnya. Haram di sini mencakup haram pada sistem prosedur maupun haram pada jenis produk jasa yang diinvestasikan. Selanjutnya itu ada pengelolaan investasi pada asuransi syariah. Menurut Prof. Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Jika investasi tersebut dilakukan dalam bentuk pernyataan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Jadi di dalam pengelolaan investasi pada asuransi syariah ini ada portofolio investasi,
yang tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko yang minimal. Jadi tanggung jawab seorang investor ini ada diversible risk, yaitu resiko yang unik dari suatu bentuk investasi, yakni resiko bisnis dan resiko keuangan. Yang kedua itu non-diversible risk, yaitu resiko yang terjadi karena adanya peperangan, inflasi, peristiwa-peristiwa internasional atau karena politik. Jadi bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang keuntungannya tidak hanya terbalas bagi kehidupan di dunia, namun juga dapat dinikmati di akhirat dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi yang kedua ini ada instrumen investasi pada asuransi syariah. Beberapa instrumen investasi syariah atau Islami yang sudah ada saat ini dan menjadi outlet investasi bagi asuransi syariah. Yang pertama, investasi ke bank umum syariah seperti bank muamalat. Yang kedua, investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah seperti BNI Syariah. Yang ketiga itu investasi ke bank pengkreditan rakyat syariah dan Baitul Mal wat Tamwil. Yang keempat, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, dan wadiah. Selanjutnya itu ada jenis investasi syariah yang diimplementasikan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama itu deposito mudharabah, yang kedua obligasi syariah, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat salam, yang kelima penyertaan langsung, yang keenam bangunan, yang ketujuh pembiayaan mudharabah, yang kedelapan pembiayaan haibinaman ajil, yang kesembilan hipotek. Yang terakhir itu ada investasi dalam bentuk emas. Menurut Sonny B. Sofyan, seorang penulis buku kuantum riset, investasi dalam bentuk emas lebih menguntungkan jika dibandingkan asuransi pendidikan. Alasannya adalah inflasi yang selalu mendekat pada uang. Jadi walaupun saat ini produk asuransi itu bernilai besar, namun pada saat dana itu cair, katakanlah 10 tahun dari sekarang, tetap saja nilainya sudah tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan 10 tahun dari sekarang. Artinya kita tetap harus menyediakan jumlah uang untuk menutupi kekurangannya pada saat itu. Dalam deret hitung waktu penyimpanan, volume emas tidak bertambah, tetapi secara nilai terhadap uang nilainya terus meningkat. Disinilah para orang itu memanfaatkan emas yang akibat perselisihannya di alam terbatas. Maka nilainya terus meningkat bila dibandingkan dengan nilai uang yang kita pegang. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa saat ini, emas itu kita bisa mengutamakan nilai uang dari kemungkinan tergerus inflasi.
karena sifat emas yang nilainya terus meningkat terhadap uang mengikuti harga di pasaran. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau salah, mohon dimaklumi, karena saya masih dalam proses belajar. Jadi cukup sekian presentasi materi tentang investasi dalam asuransi syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.